berbahaya sekali karena ini mengganggu ketentraman dua negara serumpun kayak begitu. Jangankan perkara besar ini, perkara sepele aja kayak bulu tangkis, sepak bola. Saya bersama tim hukum dari kantor hukum Fayad dan Partners. Saya sendiri selaku ketua tim hukumnya Muhammad Fayad membawa klien saya, ada yang bernama Arif Rahman dan satu lagi Dharma Putra. Di sini kami melaporkan salah satu selebgram Indonesia yang bernama Lutfi Abizal yang telah memposting di akun Instagramnya bernuansa provokatif dan berita bohong. Unsurnya di sini adalah saudara Lutfi menyatakan bahwa lagu Indonesia Raya dijadikan lelucon sama orang Malaysia. Padahal di sini kalimat orang Malaysia seolah-olah yang melakukan itu adalah orang Malaysia. Padahal sudah jelas terbukti di media TV maupun media online sudah ditemukan pelakunya adalah orang Indonesia. Yang satu inisial MJ itu umur 11 tahun ditangkap sama PDRM, polisi di Raja Malaysia di Sabah. Dan yang satu lagi ditangkap di Cianjur, inisial MDF yang umur 16 tahun ditangkap di Cianjur oleh Bareskrim bekerjasama dengan tim dari Polda Metro Jaya dan tim dari Polda Jawa Barat. Jadi otomatis karena faktanya adalah pelakunya orang Indonesia, berarti postingannya si Lutfi ini terpenuhi unsur penyampaian berita bohongnya. Karena tidak sesuai fakta yang disampaikan dia adalah warga Malaysia, ternyata faktanya yang melakukan justru orang Indonesia sendiri. Jadi kami tadi menyampaikan kepada Krimsus di SPKT, ada konselor di sana, bahwa jeratan pasal yang dikenakan pada Lutfi itu adalah pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang mana ancaman pidananya itu adalah 6 tahun dan denda 1 miliar. Dan juga ada lagi pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Itu ancaman pidananya lebih lama lagi, 10 tahun. Pasal ini seperti dulu sama yang dijerat sama Ratna Sarumpait. Dulu Ratna Sarumpait waktu zaman Pilpres pernah dijerat dengan pasal ini, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, nanti kita serahkan ke penyidik. Penyidik mau memakai pasal yang mana? Apakah pasal 28 ayat 1 ataukah pasal 14 ayat 1 ataukah dua-duanya? Itu kan untuk kewenangan penyidik yang akan memproses perkara ini seperti itu. Nah, jadi dalam laporan itu kepolisian sementara ini akan bekerja sama dulu dengan pihak siber di Bareskrim karena perkara ini terkait dengan pelaku-pelaku yang sudah ditangkap ada di Bareskrim. Jadi pihak Polda akan bekerja sama, akan berkoordinasi dengan pihak siber. Nanti dari hasil koordinasi itu nanti akan disampaikan ke saya terkait pengeluaran laporan polisi tersebut. LP-nya sudah diterima dengan siapa tadi? Tadi LP itu ada Ibda Yogo dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Cuman LP ini kita belum dibuatkan LP karena pihak Krimsus Polda Metro mau kerjasama dulu dengan pihak siber gitu. Jadi sementara mau koordinasi dulu, nanti kalau sudah ada hasil koordinasi bagaimana baru mereka akan memanggil kita untuk melengkapi alat bukti yang diminta sama pihak Krimsus tadi. Kita akan datang lagi untuk proses pengeluaran LP tadi. Seperti itu. Jadi bukti yang dibawa abang ke Polda apa aja selain ini? Ya ini berupa postingannya si Lutfi yang menyatakan bahwa lelucon pelakunya adalah orang Malaysia dan di sini ada apa kata-kata yang provokatif. Apakah kita hanya akan berdiam diri? Dan dia berhasil. Netizen yang berada di bawahnya Lutfi semuanya mengecam Malaysia, banyak Malaysia. Karena postingan ini jadi terpancing netizen Indonesia, akhirnya mereka juga menyerang akun kerajaan Malaysia. Seperti itu. Jadi menurut abang ini berbahaya atau bagaimana? Jelas berbahaya sekali. Karena ini mengganggu ketentraman dua negara serumpun kayak begitu. Jangankan perkara besar ini, perkara sepele aja kayak bulu tangkis, sepak bola aja
di sana warga negara Indonesia itu dilecehkan sama warga negara Malaysia, apalagi perkara besar ini. Makanya Pak Abdurrahman itu selaku ketua imigran Indonesia di Malaysia, tenaga kerja di Malaysia, di sana udah pada teriak-teriak ke Pak Abdurrahman, tapi dilecehkan, udah ramai sekali. Dan Dharma yang dia juga sebagai duta wisata semua kedutaan besar, tapi dia kenapa ada ikatan emosional dengan kedutaan besar Malaysia, karena Dharma Putra ini salah satu si pelapor klien saya ini keluarganya ada di Malaysia. Jadi abang belum Sudah. Tapi klien saya bukan saya iya. Klien saya yang sebagai pelapor ini sudah menyampaikan ke LA berupa DM ya, direct message ke akunnya dia, Instagramnya dia, tapi nggak direspon sama sekali. 2 kali itu nggak direspon sama sekali sama pihak LA. Termasuk ancaman untuk melapor itu sama mereka Sudah disampaikan juga. tapi nggak ada respon sama sekali. Iya, artinya kan kita harus konfirmasi dulu. Kalau tidak kan baru Respon, nggak ada respon sama sekali. 2 kali direct message klien saya nggak direspon. Itu waktunya berapa lama laporan ke DM itu? Ada sebulan atau berapa? Hitungan hari kan. Dia kan posting itu tanggal berapa, itu tanggal 1 Januari itu klien saya sudah DM. Sudah. Jadi kesempatan sudah cukup lah ya. Ini kan udah tanggal berapa ini? Tanggal 9 kan. Udah lebih dari seminggu, udah lebih dari cukup. Apalagi kita udah DM-nya sampai 2 kali kan. Iya, jadi intinya masih menunggu dari Barreskrim untuk bekerja dengan cyber ya. Iya, betul. Kapan kira-kira dipanggil lebih belum tahu. Nah ini barusan dari pihak Krimsus mau koordinasi sama Barreskrim. Kalau memang ini harus ditangani sama Barreskrim, berarti kami hari ini juga langsung meluncur ke Barreskrim. Oh iya, jadi menunggu sekarang. Iya. Oke. Barusan telepon langsung Pak Dirjen. Ada pesan nggak untuk para selebgramnya agar hal ini tidak terjadi lagi gitu? Oh iya, saya berharap kepada para selebgram agar sekali lagi medsos ini kan dunia jebakan. Dan saya mohon berhati-hati sekali, jangan setiap ada peristiwa apapun jangan langsung dipublish di medsos seperti itu. Apapun itu, mau Instagram, Facebook, Twitter, kayak gitu. Karena ini sangat berbahaya sekali, apalagi ini mencangkut antar 2 negara kan. Resikonya sangat besar. Nah, yang masalah pribadi aja kita imbasnya akibat hukumnya sangat besar, apalagi ini menyangkut masalah 2 negara. Bilateral ya. Iya. Soalnya ancaman pidana ITE itu kan nggak ada yang ringan, dendanya juga besar. Jadi saya berharap bukan cuma kepada selebgram, saya berharap kepada semua warga negara Indonesia agar hati-hati dalam menggunakan medsos. Jangan asal mempublish sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Kalau pesan untuk LA sendiri? Untuk LA, ya saya buat LA agar kejadian ini jadi pembelajaran lah buat dia, agar dia sendiri bisa lebih berhati-hati dalam bermedsos. Dan kami, kalaupun dia meminta maaf, kami selaku manusia biasa pasti akan memaafkan. Tapi karena ini delik umum, bukan delik aduan, otomatis perkara ini tetap berjalan, proses hukum tetap berjalan. Seperti itu. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia, ini saya mau melaporkan saudara Lutfi atas perihal berita yang disampaikan beliau itu hoax ya. Dalam arti ini kan sangat merugikan 2 negara ya. Dalam arti di Malaysianya juga untuk warga negara kita yang di Malaysia, WNI, TKI, pelajar, terus hubungan diplomatik itu bakal pasti dengan dampaknya hal seperti ini pasti akan benar-benar runyam gitu. Apalagi ini 2 negara ini ya kita tahu sendiri dengan masalah olahraga aja bisa ribut, apalagi sampai membawa lambang negara ya bagi Indonesia. Tapi yang disampaikan beliau itu salah alamat. Setelah terbukti pelakunya orang Indonesia, akhirnya saya menyatakan melewat direct message-nya Lutfi, suruh dia hapus dan menyatakan permintaan maafnya pada kedua negara karena sudah merugikan dan menggiring opini masyarakat netizen Indonesia untuk berbondong-bondong menyerang akun istana negara Malaysia dan
public figure Malaysia itu yang sangat kita sayangkan, karena selama ini kita warga Indonesia dan serumpun yang ada di sana, kita membuat organisasi untuk organisasi luas serumpun biar ada perdamaian untuk masalah ras, suku dan agama gitu. Kita tak mau ribut-ribut, itu aja sih masalahnya. Ya jadi apa harapan abang gimana untuk si LA ini? LA. Iya si Lutfi ini. Nah itu Harapan saya ini buat pelajaran buat semuanya ya, entah itu public figure, karena kan dia sebagai contoh ya di media gitu. Karena ini sangat masalah seperti ini itu sangat vital ya, karena menyangkut kedua belah negara gitu. Karena efeknya pasti ke apa? Berkepanjangan. berkepanjangan. Nah, Ya, berkepanjangan ya, karena itu kan dampaknya kurang baik. Apalagi kasihan TKI kita yang di sana selalu kena bully dengan kasus-kasus seperti ini gitu. Apalagi ini yang menurut saya ini case kasus yang sangat besar menurut saya. Nah, terus saran abang Saran saya buat public figure, selebgram Indonesia, berkata-kata dan bersifatlah dengan bijak, jangan sampai bahasa dengan jari mutu membuat orang jadi gaduh, apalagi ini berhubungan dengan dua negara. Sip. Saya di sini pemerintah juga harus ambil sikap ya, dengan keadaan seperti ini kan sudah sangat meresahkan kan untuk dua warga negara gitu, karena kan menurut saya cepat harus diambil sikap, karena ini potensinya udah nasional kan, dan negara internasional. Karena menurut saya pemerintah harus mengambil sikap juga, terus menindaklanjuti kasus ini gitu. Karena kan ini berita udah jatuhnya udah adu domba dan hoax gitu. Jadi Dua negara ya. menggiring opini masyarakat Indonesia buat menyerang masyarakat Malaysia untuk membuat kegaduhan. Iya. Siap. Ya layaknya saatnya juga saat ini juga pemerintah harus turun tangan, karena ini kan biar buat pelajaran juga untuk influencer sama public figure, jadi tidak sembarangan membuat informasi yang belum mendapatkan berita yang valid. Iya benar. Ibarat katanya bijak lah dalam Ya, bermedia sosial. ya benar, karena kan efeknya ini bahaya banget buat negara. Itu aja. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik para sahabat dan teman-teman semuanya. So, apa yang mau ditanyakan? Ya, jadi gimana menurut abang gimana tentang hebohnya parodi apa Indonesia Raga yang dikabarkan hoax oleh si Lutfi ini, gimana menurut abang? Nah, jadi inilah ya yang sangat disayangkan sekali ya. Kamera bang. Saya sebagai aktivis migran untuk negara Malaysia, pastinya saya sudah sekitar 20 tahun ya ikut berkontribusi membangun kebersamaan, membangun kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka agar terciptanya hubungan muhibbah kedua negara, ataupun agar terus ya berlanjut hubungan muhibbah tersebut. Selama 20 tahun juga sudah banyak perkara-perkara baik yang kami lakukan bersama, di antara masyarakat warga WNI ataupun warga pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia bersama masyarakat tempatan, artinya masyarakat Melayu di mana teman-teman tinggal di tempat itu ya. Ketika adanya isu yang sedemikian, pastinya semuanya akan merasa risau dan merasa risih dengan kondisi itu. Maka oleh karenanya kami ya sangat keberatan dan sangat kecewa sekali dengan unggahan yang bersangkutan di media sosial. Jadi langkahnya untuk mengontrol